Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam ayat 13 dan 14 dari Mazmur 116, dia berkata, "Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya." Piala keselamatan dan aku akan membayar nazarku, apa artinya? Silakan Saudara Yosef. Di dalam kitab suci kita memiliki piala keselamatan, piala penghiburan, piala berkat. Pialaku berlimpah, ya Tuhan, engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Ungkapan-ungkapan retoris, piala keselamatan. Tetapi seorang telah mengatakan komentar yang bagus. Ia mengatakan bahwa setiap frase yang mengandung kata keselamatan, saya bukan subjeknya. Saya adalah penerima. Hal itu Hal itu ditawarkan pada pada saya, itu sebabnya ia berkata, bagaimana akan kubalas pada Tuhan? Segala kebajikan kepadaku, apa yang harus saya lakukan? Kemudian jawabannya adalah, aku akan mengangkat piala keselamatan. Lalu, apa yang harus saya jawab? Kalau begitu, akulah yang akan mempersembahkannya. Tidak, dalam keselamatan aku yang menerima, aku akan mengangkat piala keselamatan. Dan yang dapat saya lakukan setelah menerima piala keselamatan adalah mengatakan padanya, syukur kepadamu Tuhan, dan akan menyerukan nama Tuhan. Adapun nazar ada di dalam perjanjian lama. Tidak ada nazar dalam perjanjian baru, karena alasan sederhana. Karena diri saya dan semua yang saya miliki adalah milik Tuhan. Tapi saya pikir itu berarti yang seharusnya saya persembahkan apa yang menjadi milik Tuhan. Jadi izinkan saya mengatakannya secara sederhana, itu adalah pengudusan. Kristus telah memiliki hidup saya ketika ia membayar harganya. Tetapi apakah saya telah memberikan hidup saya kepadanya? Itulah mengapa nyanyian rohani ini mengatakan, Tuhanku ambillah nyawaku, ambil alih kekuatan pikiran dan jiwaku. Engkau telah memilikinya ketika engkau membayar harganya di kayu salib. Tetapi saya memberikannya kepadamu atas kehendak dan pilihan saya sendiri karena engkau layak menerimanya. Saudara Yosef, ketika kita membuka Mazmur 117, Mazmur terpendek, dan dia berkata, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa, sebab kasihnya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Mohon penjelasan Anda tentang Mazmur yang sangat singkat ini, Saudara Yosef. Seperti Anda katakan di dalam Mazmur terpendek, dan kita temukan dalam kitab Mazmur pasal terpendek. Dan pasal terpanjang yang akan segera kita lihat, Mazmur pasal 119. Meskipun Mazmur ini sangat pendek, tetapi sangat menakjubkan sampai-sampai dikutip dalam surat Roma pasal yang ke-15. Rasul Paulus mengutip dari Mazmur yang sangat pendek ini satu ayat karena bahasannya sangat baik. Apakah isi dari topik yang sangat bagus itu? Beberapa orang menyerang gagasan kerajaan 1000 tahun dengan menganggapnya sebagai kerajaan yang berkaitan dengan Israel. Kebenarannya adalah bahwa pemerintahan Kristus atas seluruh bumi tidak hanya berkaitan dengan Israel. Tidak hanya Israel yang akan diberkati, tidak akan pernah. Tapi Mesir juga akan diberkati, ya. Asyur akan diberkati, ya. Selain itu, apa yang dikatakan di sini? Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Bukan hanya bangsa-bangsa yang akan bersukacita. Padang gurun akan bersukacita. Pohon-pohon di padang juga akan bersukacita. Semua akan bersukacita. Ini adalah masa-masa kebebasan. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Karena segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama mereka sakit bersalin. Tetapi, apakah ciptaan itu akan dibebaskan? Jawabannya adalah ya. Di dalam pemerintahan Kristus yang bersukacita ketika semua ciptaan akan bernyanyi, ketika semua pohon akan bertepuk tangan, semua sungai akan bersukacita. Hal ini akan segera terjadi ketika Tuhan para hamba akan memerintah atas segala bangsa. Kami juga ingin menegaskan bahwa ada perbedaan besar antara gereja dan kerajaan 1000 tahun yang berbahagia akan mencakup seluruh dunia adalah bahwa gereja diwakili setiap suku dan bahasa dan Ya. kaum dan bangsa dari segala suku. Sehingga pujian di dalam gereja berasal dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Tetapi dalam kerajaan 1000 tahun, semua suku dan semua bahasa akan bertelut dan menyembah nama Tuhan Yesus Kristus. Benar. Dan segala bahasa akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tampaknya akan ada perbedaan dalam masa ini antara orang-orang duniawi dan semua bangsa dan semua orang. Sementara di dalam gereja, tidak ada perbedaan antara ini dan itu, semua di dalam Kristus Yesus adalah satu. Dan tentu saja kesalahan besar adalah mencampur adukan semua yang dikatakan tentang gereja dengan apa yang dikatakan tentang kerajaan 1000 tahun. Benar. Kita harus memisahkan apa yang untuk gereja dan apa yang untuk kerajaan 1000 tahun. Bagus. Ia merujuk pada belas kasihan dan kebenaran dalam ayat 2, sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Apakah hubungan antara belas kasihan dan kebenaran dengan kisah tentang pemerintahan Kristus yang lengkap dan menyeluruh di masa depan? Tidak diragukan lagi semua karunia Allah adalah dalam hal belas kasihannya. Tetapi juga didasarkan pada kesetiaannya karena ia memiliki janji-janji.
Ia membuat sebuah perjanjian dengan Abraham, misalnya perjanjian Abraham. Dan dia membuat perjanjian dengan Daud. Apakah Allah setia pada janji-janjinya? Ya, aku tidak mengingkari janji-janjiku. Allah tidak mengingkari janjinya, itu sebabnya Mazmur ini dimulai dengan perkataan, Pujilah Tuhan, diakhiri dengan Pujilah Tuhan. Meskipun Mazmur ini pendek, hanya terdiri dari 2 ayat, tetapi diawali dengan Pujilah Tuhan. Dan diakhiri dengan Pujilah Tuhan. Sebuah bahasa sukacita, pujian, dan nyanyian yang akan membedakan dunia ketika Kristus akan memerintah. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Kita telah sampai di akhir episode. Kita akan dengar komentar dari hadirin. Apa manfaat yang Anda peroleh dari episode ini? Saya telah belajar dari Mazmur 114 yang berbicara tentang kasih setia Tuhan kepada umatnya di masa lalu, bahwa penting untuk dapat hidup bersama dengan Tuhan dalam kehidupan iman di masa kini, dan bahwa jika saya tidak tahu masa depan, adalah penting untuk mengingat kasih setianya kepada saya di masa lalu untuk dapat melanjutkan perjalanan saya. Adalah bahwa Allah kita ada di surga, dia melakukan apapun yang dia kehendaki, dia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, di tempat yang tinggi, dia tidak meninggalkan tahtanya. Dan kita dapat berkata dengan penyanyi tersebut, Engkau duduk di atas tahta bagiku pembelaku, Engkau menjamin semua kebutuhanku. Bahwa ada nazar dalam perjanjian lama, tetapi kita dalam perjanjian baru, kita dan semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita telah belajar dari firman Tuhan dalam episode hari ini bahwa aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Agar engkau berseru kepada Tuhan dan menghampirinya dan menyembah Tuhan, Anda harus menerima cawan keselamatan dari tangan Tuhan. Itulah sebabnya, jika Anda ingin beribadah dengan baik, terimalah Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Tuhan besertamu. أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي فهو مخلصي رجائي أمل نحوي أذنه لذاك أدعوه أنا مدة عمري كلها فهو الإله ربنا الرب صديق قوي كذاك حنان أمين حافظ كل البسطاء مخلص متضعين يا نفسي قومي وارجعي إلى مقام راحتك إليك أحسن العالي عودي إذا لنعمتك أنقذت نفسي سيدي من شر موت وقلق وقد مسحت أدمعي حفظتني من الزلق في موطن الأحياء أنا أسلك قدام الإله مخبرا بفضله مسبحا طول الحياة آمنت بالحق الجلي لذاك فهت ناطقا وقد تذللت أنا ذلا شديدا فائقا وقلت عند حيرتي لا أرتجي إلا الإله كل سواه باطل ولا رجاء لي سواه
Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.